ada nih satu orang yang lagi booming banget, yang lagi meledak-ledak banget nih. Si cowok, si paling cogil gitu. Hai guys, selamat datang di podcast kami. Balik lagi sama saya Kelly Paraliani, dan di sini ada dua narasumber kami nih yang tentunya bakalan ngebawain cerita-cerita yang hebat mungkin ya. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Nova Rasya Alamsyah dari kelas 11 Tekstil 2. Nama saya Keisha Mesoria Lalita dari kelas 11 Tekstil 2. Nah, di podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang pergaulan bebas ya guys. Jadi menurut kalian berdua nih, apa sih yang ada di benak kalian ketika ada salah satu orang yang ngomong kata pergaulan bebas gitu? Menurut aku sih ya, kalau dalam pergaulan bebas ini wajib banget harus bukan ditindas, kayak di apa ya? Dihilangin gak sih? Enggak, bukan dihilangin, kayak bukan ditahan, gimana ya? Jelasnya itu kayak jangan dibiarkan, jadi jangan terlalu dibiarkan, lebih diperhatikan lagi. Karena pergaulan bebas ini dari zaman ke zaman takutnya nanti bakalan lebih ke yang lebih parah gitu kan. Sekarang pun udah parah ya, bisa dibilang parah karena tentang masalah obat-obatan lah atau yang masalah yang lain itu udah parah banget, apalagi buat remaja-remaja sekarang gitu kan. Lebih parahnya ya dari situnya aja sih, dari remaja-remaja ini buat parah dari pergaulan bebas ini. Kalau menurut Dari aku sih, dari kata pergaulan bebas itu yang berarti kan udah melebihi batas ya. Nah, dari situ dari pandangan aku sendiri harus lebih dicegah sih, jangan sampai kelewatan lagi dan ada Apa? intinya ada batasan lah mungkin ya buat ngelakuin segala hal. Nah, di sini gini ya guys, pergaulan bebas menurut saya sendiri mungkin kita bisa garis bawahi bahwa remaja-remaja di Indonesia banyak melakukan pergaulan bebas karena kurangnya perhatian dari orang tua. Bisa. Gimana ya? Mungkin dari pergaulan bebas itu tersendiri kan pasti mengundang banyak hal negatif ya yang bermunculan. Seperti ada satu cerita nih, kayak aku pernah dengar ada satu orang masih kelas 6 SD guys, satu cewek gitu di satu keluarga, bahwa dia itu hamil di luar nikah, dan pada akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah, dia langsung dinikahkan. Sedangkan ya ada di pikiran aku bahwa anak umur segitu belum siap gitu buat jadi ibu kedepannya, dari cara dia merawat kandungannya, dari cara dia merawat bayi, mungkin sampai kasarnya kalau dia berantem sama suaminya itu gimana sih gitu kan, masih labil ya anak. Apalagi dari ini umur segitu kan. Iya, umur segitu masih labil banget. Dan aku dengar kemarin katanya dia ya hamil di luar nikah itu tersendiri. Tapi yang aku lihat dari cara pandang aku ke keluarganya gitu ya, ke keluarganya terlalu membebasin. Terus si anaknya juga kalaupun udah dikekang, dia ngebantah gitu mamanya. Jadi ya akibatnya ditanggung sendiri mungkin ya guys ya. Mungkin dari kalian ada cerita mungkin? Aku pun ada sih cerita kayak gitu. Ya teman aku sendiri, panggil aja dia Suripto lah, siapa. Nah, jadi si teman aku ini kan, jadi ceritanya tuh dia tuh kayak habis putus gitu, percintaan sama pacarnya. Nah, dalam pergaulan bebas ini yang bisa masuk ke cerita aku tuh dari dia tuh kan putus cinta terus larinya ke mabuk-mabuk kayak gitu kan, juga termasuk pergaulan bebas kan. Apalagi itu kayak misalkan kayak gini nih, temennya tuh kayak ngajak-ngajak kalau dia putus, bro ini oh. Kayak gitulah, kayak terus gimana ya,
dia tuh kan habis lari ke pembukaan gitu tuh. Nah, dia tuh dapat dampaknya sendiri. Waktu itu cerita ke aku. Jadi dampaknya pas dia selesai mabuk mabukan gitu, dia tuh kayak ketahuan gitu sama polisi, kena gerebek lah gitu. Kena gerebek sampai dia bingung harus ngomong apa dan akhirnya dia larinya ke polisi. Polisi. Tapi dia syukur udah bebas. Alhamdulillah ya, mungkin Alhamdulillah. kalau buat Kay, Ada sedikit ya dari berita televisi ya yang aku tangkap itu banyak banget sekarang, apalagi narkoba udah banyak banget ya dari dari mulai remaja sampai orang tua pun banyak yang menggunakan benda tersebut. Apa ya dari ya punya temen lah sama dia juga ketahuan minum itu yang sampai dikeluarin dari sekolahnya. ya yang bisa kita garis bawahin yang emang benar-benar pergaulan bebas itu dampak negatifnya kecil banget gitu. Terus banyak istilah yang zaman-zaman sekarang itu kayak aku ngelakuin ini tuh karena mental aku lagi bla 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 bla. Sedangkan yang harus didengar itu ceritanya itu belum seberapa beratnya sama yang orang tua mereka lakuin buat mereka karya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin nonton podcast ini siapapun itu, buat orang tua mungkin lebih diperhatiin anaknya. Kalau buat remaja-remaja mungkin lebih dipikirin lagi lah dampak kedepannya itu apa gitu. Jangan langsung main kayak ya udahlah aku ngelakuin ini karena mau ngilangin stres apa segala macam, jangan ya guys gitu. Lebih baik sholat daripada mabuk. Nah buat kalian tersendiri nih, ada nggak sih kayak keinginan kalian mungkin aku pengen nih ngelakuin ini tapi jangan gitu, pernah nggak sih ada pikiran buat kayak gitu? Aku pernah. Nah, Jadi waktu itu sama kejadiannya kayak teman aku yang tadi oh karena putus percintaan. cinta, cewek Iya dong. ya. cewek. Ya kali cowok. Stop it. Get some help. Aduh, Kok jangan, bodoh? jangan. Jadi waktu itu kan aku putus cinta nih. Nah, di situ aku bingung karena saking sakitnya hati ya. Sampai bingung harus gimana. Perasaan tuh cuma harus gini nyatu ke dampaknya negatif. Kayak rokok lah. Terus waktu itu temen aku teh ngajak ya gini. Terus dia tuh ngajak, tapi aku enggak karena aku masih sadar juga di situ. Jadi pelampiasannya aku ngerokok dulu, udah aku ngerokok, pernah juga Oh ini gathering. Oh gathering namanya? Gathering. Oh iya, Kan yang banyak gathering itu cewek. cewek. Jadi aku pernah ngelakuin kayak gitu karena nggak tahu ngapain, karena biar nyobain aja gitu. Kayak waktu itu tuh gimana ya, kayak lagi tren gitu kan. Iya. Nah, kayak lagi tren, aku nyoba gini, oh rasanya gini ya. Pas udah nyobain, aku pikir-pikir juga ngapain gitu. Kalau berarti Kalau dari aku ya pernah sih kayak ya berat sih, cuman aku pikir-pikir lagi lebih baik gitu. Untung gak sampai dilakuin juga. mau ngelakuin apa? Dulu itu ada apa ya dari temen gitu. Aku pikir-pikir lagi kasihan banget aku apa dampaknya seperti apa. Ya. Terus selain pergaulan bebas nih guys ya, kan banyak dampak-dampak itu tersendiri, tapi yang menurut aku paling fatal di sini tuh yang sampai bunuh diri gitu. Banyak kan kemarin belakang kemarin banyak berita yang mahasiswa bunuh diri, mana itu? Banyak ada yang bunuh diri, sampai ada yang bunuh dirinya tuh di kamar hotel karena mungkin percintaan atau apa ya guys ya. Jadi di podcast ini ambil baiknya aja gitu, ambil pelajarannya aja, Ambil hikmahnya lah. ambil hikmahnya gitu. Kalau buat bahasa Islami ambil hikmahnya. aja. Buat aku sendiri nih, aku izin cerita ya ke kalian berdua.
aku pernah ngelakuin hal yang sama bodohnya kayak Noval tadi, gathering gitu ya, nyilet-nyiletin tangan sampai berdarah, tapi ya pada akhirnya menyesal karena perih, terus buat apa juga, ada bekasnya juga, bagus ini kan jelek kan gitu, Jelek. kulit kita yang tadinya mulus putih gitu bersih Apalagi yang suka dijaga dijaga rapi, tapi malah kita rusak sendiri itu kan jelek ya. Nah itu sebabnya juga karena percintaan guys. Jadi jangan terlalu lah kalian, apalagi yang masih sekolah ya, kayak kita masih sekolah termasuk, apalagi yang di bawah kita, jangan terlalu mikirin percintaan lah gitu. Benar. Fokusin dulu aja dengan pendidikan. Ya pendidikan sama ya kalian fokuslah ke depannya, kalian juga masih harus bahagian orang tua, mungkin yang pasti punya orang tua. Terus ya udah sih dari aku cuma segitu aja pengalaman aku. Mungkin kalian ada yang mau ngomongin pengalaman lainnya? Jadi gini nih, kalau kan kita lagi ngomongin pergaulan bebas nih, kita lagi pengen banget ngomongin kayak keinginan lah, termasuk keinginan. Jadi si pergaulan bebas ini teh kayak dikekang gitu, lebih ditahan, bukan lebih dicegah. Lebih dicegah. Karena menurut aku emang lebih bahaya juga kan, bahaya juga buat keluarga kita sendiri, buat sekeliling kita lah. Iya. Kayak jadi ngerusak lingkungan gitu kayak gitu. Jadi banyak orang kayak ngelihat si lingkungan ini teh kelihatan negatif gitu. Iya. Ya tapi kebanyakan juga ya guys, biasanya gitu kayak si hal negatif ini kan terbawa suasana lingkungan gitu. Karena lingkungan yang mendukung, dia juga yang terasa terdukung oleh lingkungan, oleh mungkin masalah-masalahnya, jadi mereka ngelakuin hal-hal tersebut. Banyak sih sekarang di sekolah-sekolah Zalik ya. Nah, apalagi di sekolah-sekolah nih, Harus lebih dicegah. kayak ngerokok tuh di sekolah Iya. kayak udah hal biasa gitu, padahal guru-guru juga udah tahu sebenarnya Iya. banyak yang ngerokok di sekolah ini. Nah, saking udah terbiasanya mereka teh ngerokok kayak ya di sekitaran Iya. di sekolah. Lingkungan sekolah lah. Tapi Pas lebih- ketahuan tuh dia kayak biasa aja gitu, Ya udah gitu. kayak apaan sih gitu, biarin cuma ngerokok doang dapat SP, paling dapat SP. Tapi mereka kayak gak mikirin keluarganya atau orang tuanya gitu bingung. memikirin keluarga seperti apa. Iya. Tapi ya guys, buat sekolahan-sekolahan mungkin ini ada sedikit saran mungkin ya buat guru-gurunya juga, mohon maaf kayak kalian ngelarang anak didik kalian buat merokok di lingkungan sekolah, melakukan hal-hal yang ya seharusnya tidak dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, harusnya mulainya dari bapak ibu guru kita terlebih dahulu gitu. Takutnya mereka menyangkal bahwa kasus tersebut terjadi karena nggak apa-apa lah, saya juga kayak gini lihat guru saya, guru saya juga boleh merokok di lingkungan sekolah, kan gak lucu ya gitu kalau misalkan ada siswa yang emang bener-bener dia tuh alasannya karena gitu mencontoh gurunya hal yang tidak baik gitu. Itu aja sih saran dari saya ya mungkin. Terus jangankan merokok terlebih dahulu ya, tapi ada di beberapa sekolah, gak di semua sekolah sih, tapi ada di beberapa sekolah kayak anak-anaknya tuh pacarannya tuh yang keterlaluan berlebihan gitu, sampai ngelakuin hal yang emang gak boleh dilakuin sama anak sekolah gitu. Belum pantas sih. Belum pantas. Iya, pernah ada satu cerita bahwa si anak tersebut melakukan hal yang tak terduga di sekolahnya, sampai pada akhirnya ketahuan oleh gurunya gitu, ketahuan. Dan ya kalau udah ketahuan kan mau kayak gimana lagi gitu, akhirnya dia dikeluarkan. Tapi ketahuannya itu setelah si anak ceweknya itu hamil. Jadi diselidiki, ternyata mereka melakukan hal yang tidak boleh dilakukan itu tuh di lingkungan sekolahnya tersendiri gitu, kayak di kamar mandi gitu kan. Itu. Jadi pas kelas 10 juga nih, waktu aku kelas 10 Iya. aku punya teman nih. Jadi teman aku sekolah di sekolah Di itu satu sekolah lain sekolah gitu. lain. Jadi dia tuh kayak pacaran, dia punya pacar nih. Katanya dia punya pacar. Terus dia sering cerita nih aku gini sama pacar. Sampai dia berani ngeluarin aib dia sendiri ke temennya. Jadi dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh pernah
berhubungan seks Iya. sama cewek. Terus dia tuh pernah yang ngelakuin yang enggak lah buat yang pacaran pada umumnya kan. Biasanya kalau pacaran umum itu kayak ya paling cuman ngobrol-ngobrol terus deket-deketan doang gitu kan ya. Jalan gandengan tangan gitu ya. Itu kan buat umum doang ya. Umum. Tapi nih, ini masih kelas 10. Terus dia udah berani ngelakuin hal yang enggak Berarti kelas 1 SMA. SMK. Di umur berapa berarti? Belum 17 tahun ya? Paling 15 atau 15-16 tahun mungkin ya sekitaran begitu. Tapi dengan bangganya dia menceritakan kayak gitu sih. saking bangganya dia kayak wah paling ini orang ini jengkel orang jadi Kayak aku pernah ngelakuin nih gitu. Wah sih dia. Sampai emang bener-bener gimana ya? Mereka itu udah gak berpikiran rasa malu mereka terhadap Bener. apa yang mereka lakuin gitu hilang ya. rasa malunya. Hilang gitu, malah mereka bangga gitu dengan apa yang mereka lakuin itu sendiri. Padahal kan ya buat kita mah ih nanaonan sih gituan gitu. pikir juga kan gitu. Iya, buat orang Sunda mah ih nanaon mah imane gitu kan. Kalau buat kita sendiri mungkin ada temennya. Kalau dari ini dari teman SMP ya, Iya. dia sampai dia dikeluarin juga dari sekolah gara-gara narkoba, tapi dia berani menyebarin berita kalau dia tuh habis minum Cewek. iya cewek. Awalnya gue nggak tahu tuh, dari kayaknya cerita ini menyebar sampai akhirnya terdengar ya ke telinga guru, sampai diselidikin memang benar dia bawa tuh ke sekolah minuman itu tuh, dan disamar pakai botol apa ya waktu itu Papua Karisma kalau nggak salah. Nah dari situ ketahuan, akhirnya dimasuk ke ruang BK, dikeluarin di hari itu juga. Bagus sih tindakannya langsung gitu. Langsung gercep. Soalnya tahu gak sih, ada nih satu orang yang lagi booming banget, yang lagi meledak-meledak banget nih. Tebak sih. Cowok, si paling cogil. Sorry ya, aku mabuk. Menurut tanggapan kalian nih, gimana sih sifat dia yang dia umbar ke media tentang ya dia tuh bangga Pengakuan. gitu. Gimana menurut kalian? Jadi gimana ya Pendapat kalian aja sih. lihatnya tuh kayak ngapain jadi cuman kayak joget-joget gini doang. Tapi si cewek-cewek itu banyak yang bukan ngeduk ya kayak nge-support lagi gini. Iya. Kayak wah ini hal ini Maharaja. Ini satu sapintro Maharaja. Jadi mereka tuh kayak ngeraja-rajain dia seolah-olah dia tuh kayak yang paling kuasa banget. Ya pahlawan gitu ya. Gila sih. Terus dia juga katanya pernah apa sih kayak pernah mainin beberapa cewek katanya. Oh di beberapa podcast juga dia Pernah sempat diundang kan? bilang kan dia diundang sampai dia tuh diundang ke podcast karena mereka mungkin tertarik ya karena kebumingannya itu gitu. Terus anehnya tuh pas dia di podcast nih dia kan ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus saking bangganya dia ngomongin tentang Dia nyeritain cewek. kayak bangga gitu kayak wah keren nih paling harus ngomongin ini. Kamu gimana? Menurut kamu kenapa? Menurut aku sih yang sama kayak nakal kayak gitu. Gimana? Gimana sama tuh pandangan kamu gimana gitu? Jadi apa namanya, kalau pacaran itu kan harus dihidup lagi gitu. Harus dihidup sendiri karena itu kan nggak bagus juga ya buat dipublish gitu. Aib ya. Aib benar. Itu aja. Ya gitu sih guys. Jadi ya mungkin segitu aja dari podcast kita kali ini. Banyak hal negatif dan positifnya yang mungkin bisa diambil dari podcast kita. Tapi mungkin buat cerita-cerita sebelumnya yang kita ceritain tadi diambil sisi negatif, dibuang sisi negatifnya, diambil sisi positifnya gitu. Jangan sampailah kalian ngelakuin pergaulan bebas yang kayak sampai narkoba, atau mungkin buat para cewek nih ya hati-hati sampai hamil di luar nikah. Kalian ngelakuin sama pasangan kalian aja udah
wah itu suatu kesalahan yang benar fatal banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian sampai hamil, apalagi kan kalau misalkan kalian di pelajar gitu ya, itu nggak banget lah gitu. Pikirin kedepannya kayak gimana, pikirin rasa sakit orang tua kalian lihat kalian itu kayak gimana. Pokoknya di sini kita mohon maaf buat mungkin ada salah perkataan atau mungkin terlalu kasar. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan podcast kita. Bye bye.